السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah At-Tur. Dan pada ayat yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di ayat yang ke-20, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah, kepada para ahli surga. Dan seperti yang sering kita sampaikan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahlul jannah, menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di surga, maka kisah seperti itu tidak lain agar kita termotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana juga sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahli neraka dan siksaan yang mereka dapatkan di dalam neraka, itu bertujuan agar seseorang memiliki rasa takut dan berusaha untuk menghindari amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim." Ayat ini juga masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, di mana ini juga bagian dari penjelasan tentang keadaan ahli surga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan mereka diikuti oleh anak-anak mereka, oleh keturunan mereka dalam keimanan. Artinya anak-anak mereka juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami ikutkan anak-anak mereka kepada orang tua mereka, ya, dalam hal kedudukan yang mereka dapatkan di surga. Jadi seorang anak meskipun secara amalan itu tidak menyamai amalan orang tuanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan kepada
orang tuanya yang telah melakukan amal kebaikan, maka anaknya diangkat sederajat dengan orang tuanya, karena itu akan menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa sedikit pun ganjaran kenikmatan yang dimiliki oleh orang tuanya itu tidak terkurangi, disebabkan karena diangkatnya derajat anak-anak mereka. Beda kalau dalam urusan dunia, ya, ketika orang tua memiliki sejumlah harta atau memiliki sejumlah kekayaan, kemudian ingin agar anaknya juga mendapatkan kekayaan yang sama, maka orang tuanya akan memberikan sebagian dari kekayaannya. Artinya kekayaan yang ada pada ayahnya itu akan berkurang disebabkan telah diberikan kepada anak-anaknya. Di akhirat tidak demikian yang berlaku. Jadi meskipun seorang anak itu mendapatkan manfaat dari amalan orang tuanya, tetapi amalan orang tua atau balasan atas amalan orang tuanya itu sedikit pun tidak terkurangi. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu akan tertahan sesuai dengan amalannya. Ya, jika dia melakukan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan, dan jika melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Nah, di ayat yang ke-21 ini, ya, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, ya, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, wa hadza min tamami na'imi ahlil jannah. Ya, dan ini ayat yang baru saja kita sebutkan, yaitu ayat yang ke-21, ini merupakan bagian dari kesempurnaan kenikmatan yang didapatkan oleh ahlul jannah, oleh ahli surga. Apa bentuk kesempurnaan nikmat yang mereka rasakan? Ya, tidak lain adalah an alhaqallahu bihim dzurriyyatahum alladzina ittaba'uhum biiman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikutkan anak-anak mereka kepada kedua orang tuanya yang telah mengikuti kedua orang tuanya dalam keimanan. Jadi sebelumnya itu disebutkan wa zawwajnahum bihurin 'ain. Ya, para ahli surga itu akan diberikan pasangan dari para bidadari. Itu adalah kenikmatan, dan akan semakin sempurna kenikmatan itu ketika mereka bisa bersama dengan anak-anak keturunan mereka. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak mereka bersama dengan kedua orang tuanya, meskipun secara amalan anak-anak tersebut tidak sama dengan amalan kedua orang tuanya. Alhaqallahu bihim dzurriyyatahum alladzina ittaba'uhum biiman. Ya, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat bahwa anak keturunan mereka itu dalam keadaan beriman, tidak terjatuh pada amalan-amalan yang bisa membatalkan keimanannya. Karenanya di ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yaitu dengan cara memberikan pendidikan kepada anak-anak yang mengantarkannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itu yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, allimuhum umura dinikum, ajarkan kepada mereka urusan-urusan agama mereka. Itulah cara untuk menjaga keluarga kita dari tersentuh oleh api neraka. Nah, ketika seorang ayah berhasil memberikan pendidikan yang terbaik sehingga anak keturunannya menjadi orang yang beriman, bahkan menjadi anak yang saleh, maka
anak keturunannya itu akan membersamai ayahnya di akhirat kelak nanti. Dan sebagian ahli tafsir juga menyebutkan bahwa ini berlaku sebaliknya. Ya, ini juga berlaku sebaliknya. Artinya apa? Ketika yang lebih soleh itu adalah anaknya dibandingkan orang tuanya, maka anaknya itu akan menjadi sebab orang tuanya diangkat derajatnya sama dengan anaknya. Ya, jadi bukan hanya anak yang terangkat derajatnya mengikuti derajat orang tua, tetapi juga sebaliknya, jika ternyata dari sisi amalan anaknya yang lebih tinggi derajatnya, maka ketinggian derajat seorang anak itu bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya sehingga mereka bisa tinggal bersama-sama di dalam surga, dan itu adalah bentuk kenikmatan yang sempurna bagi para ahli surga. Dan kalau kita perhatikan di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya juga dijelaskan di sana bahwa memang di hari akhirat nanti orang-orang beriman itu akan saling memberikan manfaat kepada mukmin yang lainnya. Orang-orang yang menjalin persahabatan di dunia karena keimanan, itu mereka akan saling memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang mukmin untuk mengeluarkan atau memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya yang masih berada di dalam neraka. Allah perintahkan kepada orang-orang yang menjalin persahabatan di dunia atas dasar keimanan. Ya, dan itulah di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya, orang yang menjalin persahabatan di dunia, di hari akhirat nanti, orang yang menjalin ikatan satu sama lain di dunia, di akhirat nanti mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali yang menjalin persahabatan itu atas dasar ketakwaan, maka itu akan memberikan manfaat. Adapun yang tidak atas dasar ketakwaan, itu kita bisa lihat ya apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surah Saba. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru, dan orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang besar, atau orang-orang yang mengikuti berkata kepada orang-orang yang telah mereka ikuti, laula antum lakunna mu'minin, sekiranya bukan karena kalian dulu waktu di dunia kami akan menjadi orang-orang beriman. Kemudian dibalas, qala alladziina istakbaru anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum. Kata mereka, apakah benar kami yang menjadikan atau kami yang memalingkan kalian dari keimanan setelah petunjuk itu datang kepada kalian? Bal kuntum mujrimin, kalian sendiri yang memang dasarnya orang-orang yang buruk. Kemudian dibalas lagi, ya, bal makrul laili wan nahar itta'muruna an nusyrika billah wa naj'ala lahu andada. Dulu di dunia kalian yang siang malam mengajak kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kepada mereka tandingan. Dan intinya pada hari itu yang ada adalah penyesalan demi penyesalan. Wa asarru nadamata lamma ra'ul adzab wa ja'alna al-aghlala fi anakil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Jadi mereka menyesal ya, di saat semua telah terlihat dengan pandangan dan ya dengan ainul yakin, dengan mata kepala mereka, bukan lagi cerita-cerita yang tersampaikan sebagaimana ketika di dunia. Maka pada saat itulah penyesalan demi penyesalan bermunculan. Ya, jadi luhuquhum bil iman as-sadir min abaihim fasaratid dzurriyyatu taba'an lahum bil iman. Ya, jadi ketika seorang anak itu beriman disebabkan karena orang tuanya, atau lebih-lebih lagi jika seorang anak itu mencapai tingkat kebaikan disebabkan oleh ikhtiar mereka sendiri,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Idza tabi'athum dzurriyyatuhum biimanin as-sadir min anfusihim fahaula'il madhkurun yulhiquhum liabaihim wa ziyadatan fi thawabihim wa ma dzalika la tunqisullahu al-aba min a'malihim syai'a. Jadi balasan yang Allah berikan kepada para ahli surga itu tentunya adalah balasan yang melebihi dari amalan yang dikerjakan. Jadi kalau mau dibandingkan antara kenikmatan surga dengan amalan yang kita lakukan, maka sama sekali tidak ada bandingannya. Kenikmatan surga itu jauh lebih tinggi daripada nilai amalan yang telah kita perbuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tambahan kenikmatan. Dan itulah yang Allah sering ulang-ulang dalam Al-Quran. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengurangi pahala ganjaran yang mesti didapatkan oleh ayahnya disebabkan karena kami mengangkat derajat anak-anak mereka setara dengan derajat ayahnya. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada pengurangan pahala bagi seorang ayah yang mana anak-anaknya diangkat derajatnya. Jadi tetap pahalanya utuh. Adapun yang didapatkan oleh seorang anak itu murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia murtahanun bi amalih, itu terikat dengan amalannya. Fala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, sebaliknya Allah tidak memberlakukan aturan yang sama. Jadi kalau dalam urusan kebaikan itu bisa saling memberikan pengaruh. Jadi seorang anak seorang bapak dengan kebaikannya itu bisa berpengaruh pada derajat seorang anak yang kebaikannya tidak sama dengan bapaknya. Di mana anak itu bisa terangkat derajatnya. Demikian pula sebaliknya. Seorang anak yang memiliki kebaikan dan derajat di surga yang lebih tinggi itu bisa berpengaruh pada kedudukan ayahnya, di mana ayahnya akan terangkat sederajat dengan anaknya. Tetapi dalam hal keburukan tidak demikian. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seorang ayah itu tidak menanggung dosa anaknya, sebagaimana juga sebaliknya seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, kecuali jika yang terjadi di antara keduanya itu adalah sebab dan akibat. Jadi misalnya dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membuat suatu sunnah yang sayyi'ah, suatu jalan yang buruk, dia yang membuat jalan yang buruk itu, kemudian dia mengajak orang untuk berada di jalan yang buruk itu, maka dia mendapatkan dosa, dan juga dia mendapatkan bagian dari dosa-dosa orang yang berada di atas jalan yang buruk itu. Kenapa? Karena dia telah menjadi sebab orang lain berada di atas jalan keburukan. Makanya Nabi SAW di dalam hadis bersabda, ma qutila ibnu Adam zulman, ma qutila nafsun zulman illa kana libni Adamil awal kiflum min damiha. Tidaklah seorang manusia, seorang jiwa terbunuh secara zalim kecuali bagi anak Adam yang pertama itu mendapatkan bagian dosanya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan
pembunuhan. Lalu diikuti dan dengan sebab tersebut dia mendapatkan bagian dosa. Jadi jika keadaannya seperti itu, dia adalah orang yang mengajak kepada keburukan, maka dia bisa mendapatkan bagian dosa dari orang-orang yang terikut di dalam keburukan yang dia sebagai penyerunya. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashahun. Ini masih penyebutan tentang kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh ahli surga. Ya, amdadnahum ay amdadna ahlal jannati fi fadlina alwasi wa rizqina al-amim. Ya, jadi kami terus meluaskan pemberian kepada ahlul jannah, ya, kepada ahlul jannah, karena memang keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam sebagaimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 100 rahmat. Satunya itu diturunkan ke muka bumi ini, dan satu rahmat itulah yang terbagi-bagi pada semua makhluk, bukan hanya pada manusia tetapi pada semua makhluk. Kata Nabi SAW, seekor binatang yang sangat buas itu mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya yang baru lahir, itu adalah rahmat, bagian dari yang satu itu. Ya, jadi semua kenikmatan yang didapatkan oleh semua makhluk di muka bumi ini itu berasal dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari satu. 99-nya mana? 99-nya disimpan untuk diberikan kepada orang-orang beriman di hari akhirat. Kita bisa bayangkan, satu rahmat itu dibagi untuk sekian banyak makhluk, dan itu pun sudah banyak orang yang terperdaya dengan kenikmatan dunia. Padahal itu hanya 0,00 sekian dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kenikmatan yang ada di akhirat? Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, diulang-ulang disebutkan ya bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintahkan untuk memprioritaskan kehidupan akhirat, meskipun kita juga dilarang untuk melupakan bagian kita dari kehidupan dunia. Tetapi dari skala prioritas, yang prioritas itu adalah kehidupan akhirat, dan jangan sampai terbalik, yang skala prioritas justru kehidupan dunia, amalan akhirat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Maka ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Ya, yang benar adalah amalan atau kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Wa amdadnahum bifakihah. Ya, jadi di antara rezeki yang Allah sebutkan, di antara kenikmatan yang Allah sebutkan diberikan kepada ahlul jannah itu fakihah, ya, samarat. Dan ini disebutkan juga di ayat-ayat yang lain, ya, sering disebutkan mereka akan diberikan buah-buahan, ya, dari anggur, delima, ya, apel, semua jenis-jenis buah-buahan yang kita kenal di dunia ini, ya, wa utubihi mutasyabihat. Mereka akan diberikan buah-buahan yang serupa namanya di dunia, tetapi tentunya yang di akhirat jauh lebih nikmat. Bifakihatin, dan juga walahmin mimma yashahun, dan juga daging yang mereka sukai. Ya. Walahmin mimma yashahun min kulli ma talabuhu wasyahathu anfusuhum min luhumit tayr wa ghairiha. Ya, dari semua kenikmatan-kenikmatan yang mereka inginkan. Ya, jadi di dalam tafsir disebutkan bahwa ahli surga, ya, ketika
mereka terbesit keinginan misalnya untuk makan makanan tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan segera menghadirkan makanan itu. Ya, dan itu adalah bagian dari kenikmatan yang memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal kebaikan. Dan itu yang menguatkan diri kita, ya, menjauhkan diri kita dari rasa malas, ya, karena ingin mendapatkan apa yang menjadi cita-cita setiap orang beriman. Yatanaza'una fiha ka'san. Ya. Jadi ay taduru ka'sat ar-rahiq wal khumur alaihim. Ya, jadi minuman yang Allah siapkan untuk ahli surga di akhirat itu diantara minumannya adalah al-khumur. Ya, minum arak, ya, tapi tentunya tidak sama dengan yang ada di dunia. Kalau di dunia itu memabukkan, kalau di akhirat tidak. Ya, dan ini yang kita sebutkan tadi, bahwa kesamaan nama itu tidak berarti sama secara hakikat. Ya, jadi kenikmatan di dunia itu selalu ada kekurangannya. Ya, buah-buahan nikmat, tapi kalau terlalu banyak ya bisa sakit perut. Ya, semua kenikmatan yang ada di dunia itu ada kekurangannya. Ya, senikmat apapun ada kekurangannya. Sedangkan kenikmatan di akhirat itu adalah kenikmatan yang sempurna dan tidak ada kekurangannya. La lagum fiha wala ta'thim. Nah, di dalam surga itu laisa fil jannati kalamu lagwin. Ya, tidak ada lagi ucapan-ucapan yang sia-sia yang kita dengarkan sebagaimana yang kita dengarkan di dunia. Ya, jadi lagwun itu adalah ucapan yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kemudian wala ta'thim wallazi fihi itsmu wa ma'siyah. Di dalam surga tidak ada kata-kata yang sia-sia, apalagi kata-kata yang terlarang mengandung unsur dosa. Ya, jadi semua merasakan kenikmatan. Ya, pandangan kita menjadi sumber kenikmatan, pendengaran kita menjadi sumber kenikmatan, apa yang kita masukkan dalam mulut kita menjadi sumber kenikmatan. Jadi semua menjadi sumber kenikmatan bagi diri kita. Ya, dan sekali lagi, ya, ayat-ayat seperti ini adalah penguat bagi kita semua untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan amal soleh dan menjauhi segala bentuk keburukan, agar apa yang diceritakan di dalam ayat ini insyaallah kita benar-benar mendapatkannya kelak di akhirat. Ya, dan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan azab. Dan jangan merasa tidak layak. Justru karena tidak layak itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan, ya, ketika akan mengabulkan doa kita tersebut, Allah menyiapkan bagi kita sebab-sebab yang menjadikan kita mendapatkan apa yang kita minta. Ya, jadi kita perbanyak meminta surga dan berlindung dari neraka. Ya, di penghujung tasyahud kita berlindung kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah dari disiksa di kuburan dan meminta perlindungan kepada Allah dari disiksa di dalam neraka jahanam. Ya, ini adalah ikhtiar yang paling utama. Ya, jadi seorang mukmin, usaha dia yang paling utama itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui doa Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kepada kita sebab-sebab untuk kita menggapai apa yang kita minta di dalam doa-doa kita. Jadi kalau kita meminta surga, Allah akan siapkan untuk kita, Allah akan mudahkan untuk kita melakukan amalan-amalan yang mengantarkan ke dalam surga, dan Allah akan mudahkan kepada kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang berat bagi Allah. Ya, jangan sampai kemudian ada yang merasa, wah, kayaknya terlalu tinggi yang saya minta. Tidak seperti itu cara kita di dalam menilai Allah Subhanahu wa taala.
Kita meminta justru yang tertinggi, ya. Kita meminta karena kita yakin Allah itu memiliki dzul fadlil azim, memiliki keutamaan yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.